menambahkan juga baru dirangkul juga. Jadi insya Allah kami di fraksi Demokrat mendengar semua keluhan masyarakat di 23 kabupaten kota. Yang pertama sekali masalah pembatalan proyek Mutius. Itu sangat didambakan oleh seluruh masyarakat Aceh yang ada dilalui oleh proyek tersebut. Proyek tersebut sudah dicanangkan dari tahun 81 oleh Bapak Ibrahim Hasan dan seterusnya. Sampai terakhir pemerintahan Pak Jenny, Abu Jenny, tidak pernah proyek itu terselesaikan. Padahal dengan segmen Mutius sangat luar biasa bagusnya. Contoh yang sudah selesai proyek Masjid Raya. Itu Mutius 3 tahun. Selesai tuntas bisa digunakan. Sementara 12 paket itu tiap tahun kita anggarkan. Semenjak saya di DPRA 6 tahun semua dianggarkan. Tapi tidak pernah proyek tersebut terjadi fungsional. Sekarang proyek tersebut di bawah pemerintahan PLT Gubernur Aceh dan kerjasama dulu dengan DPRA tahun 2019 tahun 2014 bisa dimutiuskan. Ternyata sekarang teman-teman di DPRA ingin membatalkan proyek tersebut. Sudah pasti kami dari fraksi Partai Demokrat sangat tidak setuju. Kenapa? Sebelum diajukan, proses pengajuran anggaran tersebut sudah dilalui oleh beberapa tahap. Mulai tahap pembahasan, pengajuan di KUAPWS dan seterusnya. Dan di ending terakhir di rapat paripurna penentuan APBA 2019-2021 itu ada yang namanya pandangan badan anggaran. Ada yang namanya pandangan akhir praksi-praksi. Tidak ada satu kata pun dari pihak badan anggaran yang menolak proyek Mutius tersebut. Juga pandangan akhir praksi-praksi. Tidak ada satu praksi pun yang mencantumkan penolakan proyek Mutius tersebut. Kenapa sekarang teman-teman di DPRA ini ingin menggagalkan proyek Mutius tersebut? Saya tidak tahu. Makanya kami mendengar seluruh keluhan tokoh masyarakat, mulai tingkat bupati, wali kota, mulai DPRK di seluruh Aceh, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, semuanya mendukung proyek tersebut. Malahan sekarang sudah timbul lagi pemisahan provinsi gara-gara proyek tersebut. Kenapa sih kita ini sebagai wakil rakyat tidak sedikit mendengar aspirasi rakyat? Kenapa harus kita kesampingkan tentang politik-politik yang tidak didukung oleh rakyat? Sudah jelas, Bang Aceh itu sudah masuk ke tahap penyidikan oleh Polda, sudah dipanggil. Dan pihak Komisi 3 juga sudah memanggil pihak komisi terkait. Datanya jelas, penyaluran jelas, tidak ada aturan yang dilanggar. OJK sudah memberikan penilaian dan layak diberikan kredit tersebut. Dan sampai sekarang kredit tersebut tidak pernah macet. Dan yang lebih istimewa lagi, kredit tersebut dijamin oleh asuransi. Seandainya pihak yang mengambil kredit tidak dibayar, asuransi akan menjaminnya. Jadi apa lagi yang kita persoalkan? Begitu juga dengan gedung onkologi. Itu sudah luar biasa. Sudah dilapor ke KPK, sudah dilapor ke Polda, sudah dilapor ke Ombudsman, sudah dilapor ke yang lebih hebat lagi ke tempat persaingan usaha. Dan sudah mengatakan bahwasanya tidak ada aturan yang dilanggar. Malahan yang melapor itu sekarang sudah kena denda 2,3 miliar dan uang itu sudah diklaim dan sudah dimasuk ke rekening negara. Apalagi yang dipansuskan? Makanya bukan kami tidak mendukung. Ujung ending dari pansus tersebut tetap kepada penegak hukum. Sebenarnya penegak hukum sudah masuk dan menyatakan proyek itu bisa berlanjut dan sekarang sedang dikerjakan bukan dari perusahaan dalam daerah, perusahaan BUMN. Langkah selanjutnya Pak Siti. Kalau proyek Mutius, semua anggota saya tadi mau instruksi. Karena semua anggota saya dilalui oleh proyek tersebut. Contoh Bu Nora dilalui,
oleh proyek tersebut. Pak Dian, Paknya lagi, Pak sama Indra, luar biasa. Jadi ini udah minta akhirnya terjadilah pecah belah akibat kita menerapkan politik adu domba. Jadi nggak bagus. Misalnya politik itu kalau mendukung ke rakyat semua kita dukunglah sama-sama. Jangan gara-gara politik akhirnya terjadi berabi seperti ini. Mungkin bisa diwawancara teman-teman saya dari Pak Nora, Pak